Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefiana Wilianca, kelas Tadris IPSA. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan politik pendidikan. Pada poin pertama kita membahas tentang pengertian politik. Yang kedua, pengertian landasan politik. Yang ketiga, fungsi landasan politik, dan yang keempat, implikasi landasan politik. Bagian pertama yaitu pengertian politik. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato pada tahun 347 sebelum Masehi dengan makna yaitu segala hal yang berkaitan dengan negara. Kemudian pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles juga mengembangkan kata politik ini dengan pengertian seni untuk mengurus dan mengatur negara. Jadi politik ini dapat dipahami sebagai kegiatan suatu negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pengertian politik menurut beberapa tokoh. Menurut B.N. Marbun dalam Miss Novi pada tahun 2012 adalah yang pertama, politik itu sebagai segala hal yang mengurus negara. Yang kedua, politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan negara maupun pelaksanaannya. Yang ketiga, politik sebagai suatu kebijakan. Yang keempat, politik sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin yang bernama Paulo Freire dalam Dwi Kornio Saputro pada tahun 2009 pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik saat ini menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Dia memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Nah, pengertian landasan politik pendidikan tersebut maksudnya adalah suatu titik tolak kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 berisikan ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa. Kemudian, fungsi dari landasan politik pendidikan tersebut. Landasan politik pendidikan ini berfungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, implikasi landasan politik terhadap pendidikan Indonesia. Yang pertama itu, pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan bangsa Belanda ini dipetakan dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada masa VOC ini atau sebuah kongsi perusahaan dagang tidak lepas dari kepentingan komersial dan memiliki ciri khas profil guru umumnya. Yang pertama, pendidikan dasar. Di sini pendidikan itu dibagi dalam 3 kelas berdasarkan peringkatnya. Kelas pertama diberikan pelajaran membaca dan menulis tentang agama, menyanyi dan berhitung. Kelas 2 tidak ada pelajaran berhitung. Kelas 3 fokus pada alfabet dan mengenal kata-kata. Kelas 3 fokus pada alfabet dan mengenal kata-kata. Kemudian yang kedua, sekolah Latin. Di sini dilakukan dengan sistem indekos di rumah pendeta. Yang ketiga, sekolah seminari. Sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta dibagi juga 4 kelas. Kemudian ada yang keempat, akademi pelayaran. Sekolah ini mendidik calon perwira pelayaran dengan masa studi 6 tahun. Yang kemudian sekolah Cina. Sekolah Cina ini didirikan untuk keturunan Cina yang miskin. Ditutup karena ada peristiwa Desirensenmord atau pembunuhan Cina.
Yang keenam itu ada pendidikan Islam. Yang kedua, pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Yang pertama itu ada yang namanya History of Java karya Raffles. Yang kedua, Sejarah Sumatera. Yang ketiga, Kamus Melayu dan Pelajaran Bahasa Melayu karya Marsden. Yang keempat, itu Java Government Gazette tentang ilmu pengetahuan daerah dan penduduk. Yang kelima, kajian botani oleh Horsfield. Yang keenam, kajian kepemilikan tanah oleh Colin Kenzie. Kemudian, pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang ini mulai penjajahan di Indonesia dengan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan semboyan Asia untuk bersama bangsa Asia. Jepang mengelola pendidikan di Indonesia saat itu dengan motif untuk mendukung kemenangan politik. Kebijakan pendidikannya diterapkan dengan cara yang pertama, penghapusan semua penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kasta. Yang ketiga, mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Yang keempat, menutup sekolah-sekolah Belanda kajian botani oleh Horsfield. Yang kelima, melarang pihak swasta mendirikan sekolah lanjutan. Kemudian pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1954 sampai 1966. Pada masa itu, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang ini karena pada masa tersebut adalah masa krusial pasca kemerdekaan di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan tarik ulur antara pihak yang sekuler dan agamis. Implikasinya dari kebijakan politik pendidikan saat itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kemudian, pendidikan pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Pendidikan pada masa Orde Baru ini dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan pada tahun 1989. Dalam sistem pendidikan nasional ini, pada masa Orde Baru, muatan kurikulumnya sempat Dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru tersebut, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut. Dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru tersebut, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, pendidikan pada masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang, yang kebijakannya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pada masa reformasi ini, penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Bagi dunia pendidikan, pada era reformasi ini banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokrasi dan desentralisasi. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan politik pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya negara kita, negara Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan di setiap negara itu berbeda. Landasan politik pendidikan ini sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk melatih jiwa berbangsa dan bertanah air, dan juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu pemerintahan dan pemerintah yang bila memungkinkan melakukan penyimpangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dengan materi
Landasan politik pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.